saya di sini Franciscus SPDK-GR, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dari SMA Negeri 1 Rote Barat Daya, CGP angkatan yang ke-10. Hari ini saya akan mewawancarai tentang konsep pengambilan keputusan daripada seorang pemimpin atau kepala sekolah yang saya bersama dengan saya hari ini. Mungkin bisa disebut namanya Bapak? Dengan Bapak siapa? Nama saya Tobias Refleksi Kode SPD. Saya sebagai PLT Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Rote Barat Daya. Ya, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Baik Bapak, tidak keberatan kalau kita berbincang-bincang sebentar dulu? Boleh. Ya, jadi begini Bapak, sebagai CGP kami dalam memenuhi tugas, saya sudah ada di modul 3.1 dan pada saat ini puji Tuhan untuk menyelesaikan tugas tersebut saya ingin menambah wawasan, memperdalam pemahaman saya dan harus belajar dari pemimpin pembelajaran dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah di kota sekitar. Jadi saya ingin tanya dulu. Oke, baik Bapak. Mungkin selama ini ada dalam kepemimpinan Bapak, selama Bapak memimpin di sekolah ini, mungkin ada beberapa kasus yang sering dihadapi oleh Bapak yang mungkin sampai hari ini beberapanya Bapak ingat. Mungkin kalau mungkin Bapak bisa share dalam kesempatan ini. Jadi baik ya. Ada beberapa masalah yang sering terjadi di sini. Yang pertama itu perkelahian antara siswa dengan siswa. Ya. Kemudian ada juga yang kemarin baru terjadi, siswa dari tempat lain ke sini juga. Tapi bersyukur kalau untuk peristiwa di sekolah, misalnya kejadian perkelahian di sekolah, yang pertama saya harus cari tahu dulu persoalannya. Cari tahu dulu persoalannya. Sehingga di dalam sekolah ini ada siswa yang saya sudah pakai. Saya sudah tempatkan untuk mereka selalu mengawasi anak-anak yang kita sudah tahu dia punya karakternya, punya kekurangan di sini. Saya sudah pakai anak-anak itu supaya mereka bisa tahu apa ini. Menarik sekali ya Bapak, ternyata ada kasus antara siswa dan siswa dalam bentuk perkalian dan juga antara sekolah dengan sekolah ya, siswa dan sekolah lain dengan siswa di sekolah kita. Pasti ini sebagai seorang pemimpin membutuhkan keputusan yang sulit ya. Jadi baik Bapak, saya mungkin dalam kesempatan ini Bapak bisa share kepada saya tentang bagaimana tip atau cara-cara Bapak itu membedakan atau mengidentifikasi dari beberapa kasus tadi itu, mungkin kasus-kasus yang lain juga, mana yang termasuk itu kasus-kasus yang bersifat dilematika, di mana Bapak harus memilih padahal yang satu benar, yang satu juga benar, dan di antara kasus-kasus dilematika seperti ini mungkin Bapak bisa share juga nanti kiat-kiat Bapak mengidentifikasi, membedakan dengan kasus yang berbentuk bujukan moral dari Bapak sebagai seorang pemimpin harus memilih mana yang benar dan mana yang salah. Jadi mungkin bisa di-share atau diceritakan dalam kesempatan ini tips atau cara dari Bapak untuk mengidentifikasi hal tersebut. Nah, yang pertama yang kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini sama-sama benar. Ya, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa saya cari tahu persoalan dari orang yang saya sudah siapa memang di antara siswa sendiri.
Ya, kalau memang dua-duanya benar, maka saya memberikan tipsnya. Saya punya mereka lagi, semacam konseling dengan mereka lagi tentang hal-hal yang tidak perlu dilakukan dan merugikan diri sendiri maupun dengan orang lain. Bukan hanya satu orang tapi dua-dua. Saya memberikan gambaran tentang hal-hal yang kalau kita menunjukkan etika perilaku yang baik, tidak menyinggung orang lain, otomatis itu menjadi nilai positif. Dan itu akan berkelanjutan sampai ke depan. Kita masuk di dunia kerja. Juga kalau etika kita itu tidak tunjukkan dengan baik, maka pasti akan berkelanjutan. Jadi kita masuk ke dunia kerja. Jadi kasus ini memang sering terjadi ya Bapak ya? Sering. Sehingga Bapak sudah harus mempersiapkan orang-orang tertentu. Iya. Dan menarik sekali tadi Bapak mempersiapkan orang-orang yang Bapak persiapkan dan juga Bapak melakukan pelayanan mediasi mempertemukan dua orang luar biasa. Juga konseling itu sudah termasuk langkah-langkah atau prosedur penanganan Bapak di tempat ini. Kemudian ini lagi Bapak, pertanyaan yang kedua tadi tentang bagaimana jika kita harus memilih yang benar dan salah. Pasti Bapak punya tips tersendiri atau mungkin cara mengidentifikasikannya. Nah, untuk persoalan ini kita harus jeli, karena siswa kita ini kan usia-usia yang masih labil. Jadi kalau misalnya yang salah juga kalau kita menekan dia karena dia sudah salah, itu juga akan mempengaruhi psikologi dia. Begitupun juga yang benar, kita jangan terlalu juga artinya membenarkan dia punya, tapi kita harus cari jalan keluar yang betul-betul tidak bisa menyinggung perasaan yang salah juga, kemudian yang menang juga. Baru-baru terjadi. Jadi yang benar ini saya tinggalkan. Setelah saya selesaikan, saya kasih yang saya perintahkan yang salah itu keluar duluan. Setelah itu baru yang benar saya kasih tinggal, saya bicara dengan dia. Tapi itu sudah yang seperti apa yang saya sudah bilang. Kita saat mereka kedua pihak itu masih ada, tidak boleh kita menyelesaikan dengan cara menjatuhkan atau melemahkan lagi yang salah, atau kita mendukung lagi, membenarkan lagi yang benar. Nanti di saat waktu yang berbeda baru kita bicara lagi. Jangan bersamaan. Kalau bersamaan itu nanti salah satu bisa, oh bapak kepala sekolah dukung dia, sedangkan saya tidak. Itu cara saya di sini. Luar biasa ya. Jadi Bapak berusaha senetral mungkin untuk terlihat tidak mendukung dari salah satu. Dan tadi tergambar sekali bahwa Bapak sangat berpihak kepada kedua belah pihak, yaitu murid, dan mencarikan solusi yang terbaik dengan tidak ingin menjatuhkan siapa-siapa. Ini luar biasa Bapak, ini saya dapat pengalaman berharga pada saat hari ini. Kemudian mungkin kita bisa lanjut ya Bapak ya, saya pertanyaan berikut. Tadi juga Bapak sudah langsung dengan langkah-langkah prosedur baik penanganan kasus yang dalam bentuk dilema etika dan juga dalam bentuk ini rujukan moral. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak sebagai pimpinan di tempat ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak dalam hal dilema etika yang ketika benar dan benar, hal-hal yang Bapak anggap paling efektif? Yang paling efektif itu kita harus lakukan pendekatan dengan mereka, pendekatan yang positif. Sehingga dari situ mereka bisa, ternyata saya punya kepala sekolah atau saya punya guru-guru di sini juga saya sampaikan seperti itu. Kita jangan cepat-cepat untuk mengambil
mengambil keputusannya mereka, sehingga nanti anak-anak merasa oh tidak itu. Tapi kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa walaupun mereka salah, tetapi kita harus mensupport mereka lagi supaya kesalahan yang mereka lakukan tidak melanggar. Tentunya memang di sini ada sanksi-sanksi, tapi yang bagaimana dulu sanksinya, yang bagaimana dulu. Karena kita juga membaca situasi dan kondisi masyarakat di sini, kita jangan terlalu mengambil keputusan yang mungkin nanti menciptakan suasana yang bisa tidak baik lagi dari ada penilaian-penilaian yang baik dari masyarakat yang lain. Kita harus lihat situasi, keadaan anak, kemudian keadaan lingkungan sini. Sangat sensitif sekali lingkungan sini, jadi kita harus jeli. Saya sangat merasa terinspirasi sekali Bapak. Jujur ketika saya mempelajari materi dan saya mendapatkan beberapa hal-hal yang dikuatkan dari keputusan Bapak ini yang menguatkan pemahaman saya. Saya mengulangi lagi bahwa Bapak melakukan ketika menghadapi kasus dilema etika, Bapak melakukan pendekatan secara positif. Kemudian tidak gegabah dan tidak cepat-cepat, dan Bapak tetap memberikan support kepada kedua belah pihak itu luar biasa. Dan Bapak juga semacam melakukan uji publikasi dalam artian bahwa bagaimana kalau masyarakat responnya bagaimana terhadap keputusan ini luar biasa. Ini cara Bapak dalam menangani keputusan dilema etika ya. Oke, baik Bapak, kita lanjut ya ke pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak rasakan ketika mengambil keputusan yang menjadi tantangan dalam kepemimpinan Bapak di tempat ini ketika menghadapi kasus-kasus yang bernuansa dilema etika? Tantangan itu Tantangan yang pertama itu awalnya itu orang tua. Tantangan pertama dari orang tua. Terkadang orang tua tidak menerima kalau anaknya dapat persoalan. Tapi setelah mereka sampai di sini, saya bisa bicara baik-baik dengan mereka, ajak mereka untuk berkomunikasi. Akhirnya kita bisa menemukan satu solusi yang baik untuk anak-anak ini. Baru seperti itu. Jadi orang tua sampai sini saya panggil mereka. Mari kita duduk sama-sama, jangan dulu kita bertindak hanya dengan emosional pada diri kita, tapi mari kita duduk sama-sama untuk berbicara tentang keadaan anak kita, apakah memang dia benar atau salah. Dari sini baru kita temukan orang tua. Dan itu ada kesepakatan, sehingga orang tua mendukung lagi. Kalau bisa kita buat satu apa istilah namanya, buat pernyataan. Orang tua minta buat pernyataan untuk anak-anak, dan kami mendukung. Orang tua bilang kami mendukung. Kalau memang hal seperti ini dan terjadi di luar, lebih baik Bapak kepala sekolah komunikasi, lapor lagi ke polisi. Bisa bilang tidak bisa langsung ke polisi, tidak bisa. Ini kita punya anak-anak punya masa depan, jadi tidak bisa langsung ke sana. Tujuan Bapak datang supaya kita duduk sama-sama, kita cari jalan keluar supaya anak tidak putus sekolah juga, anak bisa lanjut sekolah dan bikin masa depan menjadi lebih baik. Itu tantangan dari orang tua. Kalau dari dalam tidak terlalu tentang mungkin karena cenderung bisa, dan saya rasa ini terjadi karena pembentukan karakter dari keluarga itu tidak maksimal, tidak maksimal sehingga terbawa sampai di sekolah. Dan ini membutuhkan kerja keras kita, guru-guru dan kepala sekolah. Nah, kalau tidak pastinya ya Pak. Harus.
Oke, luar biasa. Ternyata Bapak dapat tantangan dari orang tua dan justru yang dari dalam nih tidak terasa ya Pak ya. Iya. Dan juga dari pola asuh dari anak-anak yang bersangkutan, tapi saya terinspirasi dan saya dapat pencerahan dari bagaimana cara Bapak menangani kasus ini. Bapak berkomunikasi dan tetap, walaupun orang tua tadi menawarkan polisi, tapi Bapak tetap memperhitungkan masa depan anak dan tetap mencarikan solusi yang terbaik. Sangat berpihak kepada siswa ya Bapak ya. Oke Bapak, pertanyaan yang selanjutnya Bapak mungkin sisa 3 lagi, mungkin bisa bertahan ya. Oke, selanjutnya Bapak nih, apakah Bapak memiliki sebuah semacam skala atau jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan kasus dilematika, atau langsung ketika ada masalah langsung diselesaikan, atau mungkin pakai jadwal atau ke mana Bapak bisa? Saya prinsipnya kalau masalahnya kita bisa selesaikan saat itu, kita harus selesaikan supaya tidak lagi menyita waktu. Ya. Karena persoalan yang kita tunda-tunda itu nanti akan berdampak. Ya, berdampak. Jadi kalau memang persoalannya di sini bisa diselesaikan, kita selesaikan. Ya. Sampai di cara penyelesaian kasus bahwa apakah spontan atau ada jadwal-jadwal tertentu, mungkin bisa dilanjutkan Bapak. Kita kalau ada persoalan, saya pada prinsipnya harus cepat kita selesaikan. Jangan pakai roster apa nanti baru selesai, nanti bisa menimbulkan persoalan baru. Apalagi masalah yang sangat urgent itu bahaya. Jadi lebih baik kita selesaikan supaya tidak ada lagi pekerjaan baru di hari esok. Iya. Ya prinsipnya begitu. Baik, luar biasa Bapak. Jadi spontan ya, karena langsung respon ya ketika ada masalah membutuhkan penanganan cepat. Luar biasa. Yang kedua terakhir nih Bapak, mungkin adakah seseorang atau apa seperti itu yang ketika Bapak mengambil keputusan itu bisa membuat Bapak itu gampang mengambil keputusan seperti itu, yang menolong dalam pengambilan keputusan ketika menemukan masalah-masalah atau orang-orang tertentu seperti masalah atau apa seperti yang bisa membantu Bapak sebagai pimpinan nanti bisa lebih gampang membuat keputusan. Ya ada karena setiap masalah yang ada, misalnya menyangkut dengan siswa melakukan persoalan di sini, ada masyarakat yang selalu datang untuk menginformasikan itu. Jadi bukan selain anak-anak yang ada dalam, tapi dari luar juga, sehingga itu memudahkan saya untuk bisa mengambil keputusan karena informasinya saya sudah tahu itu ya, sehingga saya sudah bisa memikirkan mana yang harus saya ambil sebagai keputusan bisa menyelesaikan persoalan. Berarti anak-anak dan juga masyarakat, orang-orang tokoh masyarakat juga barangkali, mungkin aparat-aparat juga barangkali ya Pak ya, punya pengalaman seperti itu Pak ya. Oke, mungkin yang terakhir nih Bapak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pimpinan ketika membuat keputusan dalam kasus-kasus yang bersifat dilematika? Banyak pembelajaran yang saya dapat. Yang pertama yang pasti sebagai pemimpin kita mengambil keputusan itu pasti ada dilema. Karena ada pihak yang benar dan salah, ada juga pihak yang sama-sama benar. Jadi itu yang lewat apa yang saya putuskan itu merupakan satu pengalaman hidup yang saya tidak bisa lupakan menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Dan persoalan seperti ini juga merupakan pengalaman saya mengurus atau menyelesaikan persoalan yang itu yang saya rasakan di dalam keluarga, di dalam satu pribadi sendiri maupun keluarga saya ini saya tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sehingga ini pengalaman saya sudah tempat saya percaya. Luar
ternyata apa yang Bapak dapatkan dari luar, dari masyarakat sebagai, tentunya Bapak juga tidak terlepas dari tokoh masyarakat, berbunyi dari sekolah, dan sekolah juga bisa juga dipakai dalam masyarakat. Oke Bapak, terima kasih. Ya, silakan. Karena dalam menyelesaikan persoalan terutama kita di Kota Barat Daya seperti ini, kalau kita bicara tentang menyelesaikan persoalan berarti tidak terlepas dari bicara tentang budaya. Sehingga itu kita harus kolaborasi antara budaya kebudayaan kita di sini dengan di lingkungan sekolah, baru dia bisa jalan. Kalau kita hanya monoton dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia pendidikan, sangat bahaya. Karena masyarakat pun juga mempunyai sumber daya manusia yang itu sangat minim, rata-rata miskin. Jadi memang sulit. Jadi kali dia memahami tentang budaya, sehingga kita juga mau menyelesaikan persoalan harus kita kaitkan dengan budaya. Itu ya. Oke, luar biasa. Saya juga mendapatkan pembelajaran dan penguatan-penguatan nanti ketika diizinkan untuk dalam hal yang serupa, mungkin dalam kasus-kasus yang seperti yang Bapak alami. Terima kasih Bapak buat waktunya hari ini. Semoga Bapak sehat dan keluarga juga sehat, sukses selalu di tempat tugas ini ya Bapak ya. Oke, kita ke kamera dulu. Baik Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, demikian tadi diskusi dan wawancara saya dengan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Rote Barat Daya pada saat hari ini. Semoga melalui percakapan-percakapan hari ini ada pembelajaran-pembelajaran, ada nilai-nilai yang dan juga pemahaman-pemahaman yang bisa kita petik untuk bermanfaat ke depan dalam pengambilan keputusan kita sebagai pemimpin pembelajaran maupun sebagai pemimpin di tempat kita bertugas nantinya. Dan pada akhirnya terima kasih dan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.